Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya pada mata kuliah pembelajaran mesin. Tugas yang diberikan adalah tugas clustering dan tugas classification. Perkenalkan, nama saya Ella Nadila, saya dari kelas IFX 43 gabungan. Table of contents-nya, yang pertama pendahuluan, yang kedua formulasi masalah, yang ketiga eksplorasi dan persiapan data, keempat pemodelan, kelima eksperimen, dan keenam kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Sini ada pengertian clustering. Clustering merupakan salah satu metode pada penambangan data yang tujuannya adalah mengelompokkan sejumlah objek data ke dalam sebuah cluster atau grup. Kemudian ada K-means. K-means ini merupakan salah satu algoritma clustering dengan metode partitioning method yang berbasis titik pusatnya di centroid. Kemudian ada classification. Classification ini memiliki tujuan mengklasifikasikan suatu data ke dalam kelompok kelas yang sudah ada dan tidak akan ada pembentukan kelompok baru. Kemudian ada K-nearest neighbor atau disebut KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Nah, permasalahannya atas dasar tersebut saya akan membuat program dengan metode K-means dan K-nearest neighbor. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Python. Data yang digunakan dalam program ini yaitu data FIFA 20, sehingga tujuan dari tugas besar ini adalah mengerjakan dua task terhadap dataset tersebut, yaitu clustering dan classification. Kemudian yang kedua, formulasi masalah. Formulasi masalah ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, artikulasi masalahnya apa. Yang kedua, identifikasi sumber datanya. Ketiga, identifikasi potensi masalahnya. Dan keempat, pikirkan potensi bias dan etik. Nah, pada artikulasi masalah, eksperimen 1 menentukan perkiraan pemain bola yang ideal berdasarkan age, height, dan weight. Masalah ini dibingkai sebagai klasifikasi 3 label yang memprediksi apakah pemain bola tersebut berada di salah satu dari 3 kelas tersebut, yaitu kurus, ideal, atau gemuk. Kemudian pada eksperimen 2 menentukan harga pemain bola berdasarkan value year, potential, skill moves, sama wage year. Masalah ini dibingkai sebagai klasifikasi 2 label yang memprediksi apakah harga pemain bola berada di salah satu dari 2 kelas tersebut, yaitu mahal atau murah. Kemudian identifikasi sumber data. Eksperimen 1 datasetnya pipa 20.csv yang berisi 18.278 baris dan 104 kolom. Eksperimen 2 juga sama. Kemudian pada eksperimen 1 input yang digunakan hanya 3 kolom yang tadi, dan eksperimen 2 input yang digunakan hanya 4 kolom. Kemudian ada formulasi masalah. Yang ketiga sama yang keempat ini identifikasi potensi masalah pembelajarannya. Permasalahan yang akan muncul dalam proses pembelajaran ini yaitu isi file yang terlalu banyak sehingga membutuhkan proses eksekusi yang lama. Kemudian untuk pikirkan potensi bias dan etiknya, masalah ini tidak berpotensi menyinggung beberapa kelompok. Kemudian yang ketiga, eksplorasi data. Nah, pada eksplorasi dan persiapan data ini merupakan kolerasi data dari pipa 20.csv ini. Datanya lumayan banyak. Yang keempat, pemodelan. Ini mengapa saya memilih K-means, karena mudah diimplementasikan dibandingkan metode lainnya, dan mengapa memilih KNN karena mudah dipahami dan diimplementasikan juga. Garis keputusan kelas yang dihasilkan model tersebut bisa jadi sangat fleksibel dan
non-linear. Kemudian langkah-langkah pengerjaannya, langkah pertama adalah menentukan prediksi terlebih dahulu dari data yang sudah ada pada file viva20.csv ini dengan pendekatan machine learning. Kemudian menentukan kolom apa saja yang akan diambil dari file tersebut. Nah, pada eksperimen 1 saya akan mengambil kolom age, height, sama weight. Pada eksperimen 2 saya akan menggunakan kolom value year, potensial, skill move, sama wage year. Nah, kemudian memanggil metode yang ada pada kelas Kamins dan berikan parameter yang diminta. Nah, untuk parameter yang pertama di sini adalah 3. Yang ini untuk eksperimen yang pertama karena terdapat label gemuk, ideal, dan tinggi. Ini labelnya, untuk labelnya. Nah, kemudian di eksperimen 2 hanya 2 karena terdapat label mahal atau murah. Nah, ini proses klasifikasinya. Ini untuk data pada kolomnya. Yang ini untuk eksperimen 1 juga, ini untuk kolom. Dan ini untuk mengekspor nanti ke clustering.csv dalam bentuk .csv. Kemudian ini untuk kalkulasi matriknya, dan labelnya itu nanti bakal ada 3. Kemudian ini prosesnya, KNN-nya. Kemudian pada kelas Kamins method, centroid awal ditentukan dengan cara memilih data awal sebanyak K untuk dijadikan centroid awal. Ini untuk algoritmanya. Ini dia memilih K. Kemudian semua titik dihitung jaraknya ke klaster yang terdekat dengan algoritma seperti ini. Kemudian untuk menentukan centroid dari klaster, semua titik yang ada di klaster tersebut dihitung rata-ratanya. Ini untuk algoritmanya dan ini untuk rata-ratanya. Nah, lalu cek apakah centroid berpindah atau tidak. Jika berpindah, maka ulangi langkah sebelumnya hingga centroid tidak berpindah. Jika tidak berpindah, maka proses Kamins selesai. Ini if-nya yang ini. Nah, kemudian ada eksperimen. Nah, eksperimen di sini saya menggunakan 2 eksperimen dengan membedakan fiturnya atau kolomnya yang berbeda. Untuk eksperimen 1 ini hasil output programnya. Nah, di sini dilihat akurasinya 0,99. Nah, kemudian ini hasil clustering dalam bentuk .csv-nya pada eksperimen 1. Ini hasil clustering player 1, player 2, player 3. Kemudian ini klasifikasinya pada data eksperimen 1. Nah, kemudian ini hasil output program eksperimen yang kedua. Bisa dilihat ini kalkulasi matriknya hanya 2 label, dan ini akurasinya 1 ya. Ini untuk yang eksperimen 2 yang 4 kolom. Nah, kemudian ini clusteringnya dalam hasil eksperimen 2 dalam bentuk .csv. Nah, ini player 1, player 2. Dan untuk klasifikasinya, ini hasil data eksplorasi eksperimen 2 juga dalam bentuk .csv juga. Kemudian yang keenam, kesimpulan. Nah, kesimpulannya, setelah melakukan 2 eksperimen yang berbeda, yaitu melakukan 2 fitur yang berbeda dengan klasterisasi menggunakan Kamins yang sama dan classification menggunakan KNN yang sama, maka hasil akhir clusteringnya akan sama jika memilih centroid awal sebanyak K. Namun, jika pada Kamins centroid awal yang digunakan random, maka hasil akhirnya kemungkinan berbeda. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.